Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizal Fauzi Mustafa dengan NIM 12120202221 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 5F. Di sini saya akan membuat salah satu video yang menjelaskan mengenai soal-soal yang telah diberikan oleh dosen kita, yakni Bapak Yudi Irfan Daniel, mengenai filsafat Islam. Untuk yang pertama, teori emanasi mengenalkan kita pada hubungan alam dengan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Filsuf barat kebanyakan berpendapat bahwa munculnya alam merupakan pancaran, bukan karena ciptaan. Nah, bagaimana pendapat Anda? Nah, jadi emanasi itu bisa dipahami ya. Jadi emanasi itu adalah sebagai penciptaan makhluk Allah. Emanasi juga kalau dilihat dari definisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ematio, yang artinya sebuah ajaran bahwa dunia ini adalah akibat dari pancaran Tuhan. Nah, menurut Ibnu Sina, Tuhan adalah akal murni, mengetahui dirinya sendiri. Pengetahuan diri sendiri adalah sebab pelimpahan akal pertama, dan karena itu ia mengingat atau memikirkan. Tuhan akal pertama melimpah ke dalam akal kedua, dan karena itu ia mengingat dirinya sendiri sebagai suatu keperluan bagi yang lain. Yang akhir ini melimpah pula ke dalam jiwa penggerak premium mobile, karena itu mengingat dalam dirinya yang kemudian mengalir atau melimpah ke dalam tubuh premium mobile membuat manusia itu menjadi berilmu. Nah, lalu akal pertama membawa akibat kepada pelimpahan ke dalam akal, jiwa dan tubuh menurut sebab yang tertinggi dalam dirinya, sebagai kebutuhan dalam dirinya atau sebagai kemungkinan dalam. Lalu ada juga sedangkan menurut Suhrawardi, akal-akal dalam teori iluminasi Suhrawardi digantikan dengan istilah cahaya-cahaya. Dominator secara teknis, proses iluminasi cahaya-cahaya dominator dapat diilustrasikan sebagai berikut. Proses iluminasi Suhrawardi dimulai dari Nur al-Anwar yang merupakan sumber dari segala cahaya yang ada. Nur al-Anwar hanya memancarkan sebuah cahaya yang disebut Nur al-Aqrab atau cahaya dekat. Cahaya ini disebut Nur al-Aqrab karena kedekatannya dengan Nur al-Anwar, tidak ada cahaya yang lebih dekat lagi kepada Nur al-Anwar selain cahaya ini. Nur al-Aqrab ini juga bisa disebut dengan Nur al-Awal. Selain Nur Aqrab, cahaya terdekat dan akal pertama, tidak ada lainnya yang muncul bersamaan dengan cahaya terdekat. Dari Nur al-Aqrab dan cahaya pertama muncul cahaya kedua. Dari cahaya kedua timbul cahaya ketiga, dari cahaya ketiga timbul cahaya keempat, dari cahaya keempat ke lima, ke enam, begitu juga seterusnya hingga timbul cahaya yang jumlahnya sangat banyak. Nah, jadi kalau menurut Ibnu Sina itu kesimpulannya itu Tuhan itu sebagai akal murni atau sumber akal pertama. Sedangkan menurut Suhrawardi yaitu menggantinya dengan cahaya. Lalu yang kedua, deskripsikan hakikat jiwa menurut Ibnu Sina dan apa perbedaannya dengan Mulla Sadra. Menurut Ibnu Sina, jiwa adalah substansi yang bersifat imaterial atau non-materi, tetapi tetap terkait dengan tubuh. Jiwa dianggap sebagai substansi yang mengaktifkan dan memberikan keberlanjutan pada tubuh. Bagi Ibnu Sina, tubuh dan jiwa adalah dua entitas yang berbeda tetapi saling ketergantungan. Nah, sedangkan menurut Mulla Sadra, yaitu dalam tradisi filsafat hikmah mu'ta'aliyah atau transcendental wisdom, mengembangkan pandangan yang berbeda. Bagi Mulla Sadra, jiwa dan tubuh tidak dapat dipisahkan sepenuhnya. Keduanya membentuk sebuah kesatuan. Jiwa dianggap sebagai substansi yang dinamis dan terus berkembang dengan potensi untuk mencapai tingkat eksistensi yang lebih tinggi. Konsep asal muasal atau asal dalam filsafat Mulla Sadra menunjukkan bahwa jiwa memiliki potensi yang tidak terbatas dan dapat mencapai kesempurnaan menuju Tuhan. Nah, lalu adapun perbedaannya yaitu terletak pada pandangan mereka sendiri, yaitu tentang hubungan antara jiwa dan tubuh serta konsep perkembangan jiwa yang menuju eksistensi lebih tinggi yang dianut oleh Sadra. Lalu yang ketiga, menjelaskan filsafat akhlak Ibnu Mistawaih dan Ikhwanus Sofa serta implikasinya terhadap pendidikan akhlak.
Yang pertama kita jelaskan dulu menurut Ibnu Muskawai. Ibnu Muskawai adalah seorang filsuf muslim yang terkenal dengan karyanya yang berjudul Tahzib al-Akhlaq. Dalam karya ini, ia mengembangkan pandangan bahwa akhlak yang baik dapat dicapai melalui pendidikan dan latihan. Ia memandang bahwa akhlak tidak hanya bersumber dari naluri kita sendiri, tetapi dapat dibentuk dan ditingkatkan melalui usaha pendidikan, khususnya dalam pendidikan akhlak. Lalu yang kedua ada Ikhwanus Sofa. Ikhwanus Sofa adalah sekelompok filsuf muslim. Mereka menghasilkan ensiklopedia filsafat yang terkenal yaitu Risalah Ikhwan As-Sofa. Mereka menekankan pentingnya pendidikan moral dan intelektual untuk mencapai kebahagiaan. Dapat kita implikasikan atau implementasikan terhadap pendidikan akhlak khususnya melalui keselarasan intelektual dan moral. Ikhwanus Sofa mengajukan pandangan bahwa keselarasan antara pengetahuan intelektual dan moral adalah kunci untuk mencapai keutamaan. Ibnu Wiskawai juga menekankan pentingnya pemahaman etika dan moralitas sebagai bagian dari integral dari pendidikan. Nah, lalu yang keempat, adakah hubungan akhlak, ilmu dan tauhid menurut Imam Al-Ghazali? Pandangan menurut Imam Al-Ghazali terhadap akhlak yaitu menekankan pentingnya akhlak dalam kehidupan muslim. Etika yang baik menjadi bagian integral dari ketaatan kepada Allah dan perilaku moral mencerminkan ketaatan yang sejati. Pandangan Al-Ghazali terhadap ilmu sebagai sarana untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran dan keberadaan Allah. Ilmu yang benar haruslah bersumber dari niat yang tulus dan diarahkan untuk mendekatkan kepada dirinya. Pandangan Al-Ghazali terhadap tauhid adalah inti dari keyakinan Islam. Kesadaran akan keesaan Allah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk akhlak dan pencarian ilmu. Tauhid menjadi landasan moralitas dan motivasi untuk mengejar pengetahuan dengan niat yang benar. Jadi bisa disimpulkan bahwa Al-Ghazali melihat hubungan yang erat antara akhlak, ilmu, dan tauhid, yaitu etika yang baik dan ilmu yang benar dapat mencapai kesempurnaan yang sejati hanya ketika disertai dengan keyakinan yang kuat akan keesaan Allah. Tauhid menjadi perekat yang menyatukan aspek-aspek ini dalam kehidupan seorang muslim. Nah, lalu yang kelima yaitu jelaskan secara singkat mind map makalah yang sudah Anda presentasikan. Kita munculkan dulu di sini mind mapnya. Oke, untuk mind map di sini pemikiran filsafat Ar-Razi. Oke, di dalam panah pertama kita diarahkan kepada latar belakang. Ar-Razi adalah seorang dari 6 tokoh filsafat di dunia Islam bagian timur. Rentang kehidupannya berada di posisi kedua di antara Al-Kindi yang pertama, yaitu yang kedua ada Al-Farabi, yang ketiga Ibnu Maskawiyah, yang keempat itu ada Ibnu Sina, kelima Al-Ghazali, keenam dari Ar-Razi tersendiri ya. Meskipun dia dari barat, Ar-Razi ini dari barat, lebih dikenal sebagai ahli kedokteran dengan sebutan Razis karena prestasi unggulannya di bidang kedokteran, akan tetapi karya filsafatnya dapat dikatakan solid. Dan Ar-Razi ini terkenal juga dengan ilmu kedokteran yang memakai ilmu kimia ya. Jadi terkenal juga disebut Ar-Razi si alkemi gitu ya. Karena yang menemukan kimia mungkinnya yang kedokteran yang memakai ilmu kimia. Lalu di sini ada rumusan masalah, bagaimana riwayat hidup Ar-Razi, bagaimana pemikiran filsafat Ar-Razi, lalu tujuannya untuk mengetahui riwayat hidup Ar-Razi, dan yang kedua untuk mengetahui pemikiran filsafat Ar-Razi. Dari riwayat hidup Ar-Razi tersendiri yaitu Ar-Razi itu lahir di Roy, bagian selatan Teheran. Nah, pada hari pertama bulan Sya'ban sekitar tahun 250 Hijriah atau 864 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi. Ia adalah seorang dokter terbesar sepanjang abad pertengahan. Sebagian riwayat bahkan menyebutnya sebagai dokter pertama yang menggunakan kimia dalam tradisi pengobatan kalangan Latin, memanggilnya dengan Razis. Nah, adapun juga di sini karya-karya Ar-Razi yaitu banyak ya, ini merupakan di antaranya yang pertama ada Al-Asrar, Al-Hawi, Al-Mansur, Al-Falsafiyah, dan Al-Lazzah.
Lalu mengenai pemikiran filsafat Ar-Razi, menurut Ar-Razi, Tuhan adalah Maha Pencipta dan pengatur seluruh alam ini. Alam diciptakan bukan dari tidak ada atau bisa disebut kreasi ex nihilo, tetapi dari zat yang telah ada. Oleh karena itu, Tuhan merupakan zat yang ajali atau kekal abadi. Menurut Ar-Razi, ada 5 hal yang kekal dalam kehidupan ini, yang kemudian dikenal sebagai filsafat 5 kekal. Kelima hal tersebut meliputi sebagai berikut: al-bari ta'ala, an-nafs al-kulliyat, lalu al-hayyu al-ula, lalu al-makan al-mutlak, lalu al-zaman al-mutlak. Nah, lalu kesimpulannya, sebagai seorang rasionalis, Ar-Razi hanya percaya pada kekuatan akal. Jadi Ar-Razi ini lebih menekankan pada akalnya ya, dan tidak percaya dengan wahyu serta perlunya para nabi. Menurutnya, akal manusia itu cukup kuat untuk mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk, untuk mengetahui Tuhan dan untuk mengatur hidup manusia di dunia ini. Namun, sekalipun tidak percaya dengan wahyu dan nabi, Ar-Razi tetap sebagai filosof yang percaya kepada Tuhan. Jadi, menggunakan akalnya Ar-Razi ini, akal-akalnya Ar-Razi ini tetap sebagai filosof yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian mengenai penjelasan pemaparan jawaban dari soal-soal yang telah diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.